aku oke, udah aku assign itu. Oke, kita belajar tentang akuntansi kantor pusat dan cabang. Ya. Nah, adanya cabang ataupun agen itu, oke, Riz, tujuannya untuk meningkatkan penjualan. Jadi biar coverage areanya dari satu perusahaan itu lebih luas dan area penjualannya lebih meningkat, itu biasanya kantor pusat membuka cabang di satu daerah tertentu. Dengan membuka kantor cabang di satu daerah tertentu, jumlah konsumennya yang dilayani akan menjadi semakin banyak. Otomatis berpengaruh ke penjualan. Ya, oke. Area penjualan yang semakin luas akan meningkatkan penjualan, kemudian juga berguna untuk tujuan pemasaran. Ya, pemasaran jadi semakin mudah. Jadi apabila ada pelanggan atau calon pembeli itu pengen membeli suatu barang, dia tidak harus datang ke pusat gitu. Dia bisa datang ke agen atau dia bisa datang ke cabang. Ya, jadi tujuan pembukaan cabang, kantor cabang atau agen itu untuk tujuan pemasaran. Ya, jadi pelanggan tidak harus ke kantor pusat, tapi bisa dilakukan di kantor cabang. Nah, ada agen dan kantor cabang. Agen itu lebih kecil dari cabang. Ya, agen itu merupakan unit yang menerima pesanan barang dan beroperasi di bawah pengawasan langsung dari kantor pusat. Ya, agen itu hanya menerima pesanan. Bedanya dengan cabang, cabang itu bisa menjual barang. Jadi unit yang menjual barang yang dikuasainya kepada pembeli dan memiliki wewenang untuk mengelola transaksi sebagai unit bisnis yang mandiri. Nah, bedanya di sini, kalau agen itu dia hanya menerima pesanan. Dia tidak ada transaksi jual beli di situ. Kalau cabang itu dia bisa menerima pesanan dan langsung menjual barang di situ. Karena ada inventory atau barang dagangan yang dikirim ke ke cabang. Kalau agen tidak ada barang dagangan atau inventory yang dikirim kantor pusat ke agen. Kalau misal ada transaksi si calon pembeli datang ke agen nih, si agen hanya menerima pesanan, kemudian pesanan tersebut dikirimkan ke kantor pusat. Nanti barangnya dikirim dari kantor pusat langsung ke si pembeli itu. Ya, bedanya dengan cabang. Kalau misal ada calon pembeli yang bertransaksi di cabang itu bisa langsung menjual barang dagangannya ke si pembeli itu. Ya, bedanya seperti itu. Nah, agen itu beroperasi sebagai unit penjual lokal dengan arahan dari kantor pusat dan secara umum tidak memiliki persediaan. Nah, ini si agen itu tidak punya persediaan barang dijual atau inventory, kecuali sampel dari produk yang dijualnya. Namanya sampel itu hanya sebagai contoh untuk promosi barang dagangan. Jadi misal ada calon pembeli nih, pengen membeli barang, dia melihat dulu seperti apa sih contoh barang produk yang dijual gitu. Dia bisa melihat ke agen, datang ke agen melihat sampelnya. Nah, ketika si calon pembeli ini tertarik untuk membeli, si agen mencatatnya, kemudian mengirim pesanan tersebut ke kantor pusat. Nanti kantor pusat yang akan mengirimkan langsung barang dagangannya ke si pembeli itu. Kalau misal ada transaksi seperti itu ya, transaksi di agen. Jadi kalau ada calon pembeli datang ke agen, dia ingin transaksi, dia memesan barang, setelah melihat sampel di agen, transaksi pesanan barang itu dikirimkan agen ke kantor pusat. Nanti kantor pusat langsung mengirim ke si pelanggan, tidak ke agen dulu. Itu bedanya dengan cabang itu. Nah, biasanya agen diberi modal kerja yang digunakan untuk membayar beban operasional saja.
Ya, beban operasional yang ada di agen itu, entah sewa gedung, sewa bangunan, atau biaya untuk menggaji manajemen yang di agen, yang akan lebih mudah diselesaikan dan dibayarkan oleh agen. Sistem impres atau tetap sering diadopsi untuk mengendalikan kasnya. Kemudian kantor pusat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembukuan dari penjualan, membuat tagihan ke pelanggan, dan menerima pelunasan pelanggan. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau transaksi di agen. Jadi kalau ada transaksi di agen tadi, kantor pusat yang membukukan, mencatatnya dari penjualan, membuat tagihan ke pelanggan dan menerima pelunasan dari pelanggan. Jadi pelanggan langsung bayar ke kantor pusat, tidak ke agen dulu. Ya. Kemudian ini tadi biaya operasional agen itu dipenuhi oleh kantor pusat. Ini saya ulang lagi, agen tidak menyelenggarakan pembukuan akuntansi atas transaksi yang dilakukan. Jadi agen itu hanya mencatat ringkasan penerimaan dan pengeluaran modal kerja dan mencatat penjualan. Jadi agen itu hanya mencatat penjualan, kemudian ringkasan dari pemakaian modal kerja itu dikirim ke kantor pusat. Sama juga kalau ada pemesanan penjualan itu juga dikirim ke kantor pusat. Nanti kantor pusat yang akan menyelesaikan pengiriman barangnya langsung ke pelanggan, mencatat pembayarannya, segala macam. Jadi tidak ada transaksi di agen. Juga agen tidak menyelenggarakan pembukuan. Ya, tolong diperhatikan itu bedanya agen dan cabang. Karena tidak ada pembukuan di agen, jadi sistem impres yang diterapkan atas modal kerja agen itu semuanya dicatat oleh kantor pusat. Jadi tidak ada pembukuan atau jurnal di agen. Misal di sini kantor pusat mencairkan cek sejumlah dana yang ditentukan dan dikirimkan ke agen. Jadi jurnal yang dibuat kantor pusat, jurnal working fund, agensi A katakanlah ada cash sebesar $1.000, ini semua dicatat di kantor pusat. Kemudian misal agen mengajukan pengisian kembali modal kerja jika saldo modal kerjanya sudah menipis. Untuk operasional bisa digunakan operasional, maka kantor pusat akan mencatat expenses agensi A pada cash sebesar 200. Jadi jurnal-jurnal ini itu dicatat oleh kantor pusat, tidak ada jurnal di agen. Nah, jadi misal kantor pusat mengirimkan aset non cash ke agen seperti barang sampel tadi, barang sampel. Barang sampel itu barang untuk contoh saja ya, untuk promosi saja, tidak barang inventory persediaan untuk dijual. Jadi inventory di sini itu bukan tersedia untuk jual, tapi untuk sampel saja. Jadi kalau misal kantor pusat mengirimkan sampel barang untuk di kantor agen sebagai sampel, kantor pusat akan mencatat jurnal agency samples pada inventory sebesar berapa nilai barang yang dikirimkan. Kemudian apabila ada pesanan di agen yang dikirimkan, kantor pusat akan memberikan persetujuan pesanan yang diajukan agen dan mengirimkan barang dagangan langsung ke pelanggan. Ya, ingat, langsung ke pelanggan, tidak ke agen dulu. Ya, langsung ke pelanggan, tidak ke agen dulu. Jurnalnya adalah, misal penjualannya secara kredit, si kantor pusat mencatat account receivable pada sales sebesar berapa, penjualannya berapa, kemudian COGS pada merchandise inventory agensi A, katakanlah agensi A itu 800. Jadi semua jurnal ini di kantor pusat. Agen tidak ada jurnal, tapi jurnal ini dilakukan dicatat si kantor pusat untuk mengakomodasi transaksi yang ada di agen. Ya, seperti itu. Kalau kantor pusat menerima pembayaran, jadi pembayaran atas penjualan kredit tadi simple ya, cash pada account receivable berapa. Kemudian pada akhir periode nanti di kantor pusat harus menyajikan transaksi seolah-olah itu transaksinya oleh agen
Padahal selama ini si agen itu tidak ada pembukuan akuntansi. Jadi seolah-olah saja transaksi-transaksi itu dilakukan oleh agen sendiri. Nah, sama nanti di treatmentnya di cabang. Jadi akun-akun transaksi tersebut akan ditutup ke ikhtisar laba rugi, ke income summary. Nah, pada akhir periode nanti ditutup sales agensi A berapa penjualannya, dari penjualan yang dicatat di apa, pesanan yang dicatat dari agensi A itu berapa, pada income dari pendapatan dari agensi A, seolah-olah ini dari agensi A, padahal si agensi A itu tidak ada apa, transaksi sebenarnya, tapi transaksi akuntansi tetap dia catat oleh kantor pusat. Ini semua di home office ya. Kemudian income berapa, ada COGS, nilai HPP-nya barang berapa, expenses-nya biasanya biaya kirim berapa, kemudian ditutup di income summary. Selisihnya nanti income dari pendapatan, COGS dikurangi harga jualnya nanti menjadi income summary atau pendapatannya. Ya. Income seolah-olah dari agensi A, padahal tidak ada transaksi di agensi A, ditutup ke income summary sebesar berapa XXX. Ya, seperti ini. Ini semua jurnal di home office, tidak ada jurnal di agen. Ini agak sedikit keliru. Jika pada akhir periode ini sebenarnya jurnal ini itu untuk menunjukkan beban apa, sampel yang telah digunakan di agen. Jadi sebenarnya untuk menunjukkan jurnal apa, beban penggunaan sampel barang, inventory sampel tadi yang sudah digunakan, itu jurnalnya adalah advertising expense pada agensi sampel seberapa. Saya coret di sini karena kalau membaca ini jadi agak rancu nih. Padahal kalau jurnalnya kan expense itu bertambah di debit, itu berarti kan expense yang benar-benar terjadi. Samples berkurang di kredit itu berarti menunjukkan samples yang digunakan selama periode itu. Jadi jurnal ini itu untuk menunjukkan jumlah samples, inventory samples yang digunakan agen untuk promosi ke calon pelanggan. Nah, samples, inventory samples, contoh barang dagangan itu dianggap advertising expense atau biaya promosi, biaya iklan. Kenapa? Karena dari inventory tadi, contoh tadi, itu bisa digunakan untuk mempromosikan barang dagangan di kantor pusat. Ya, jadi si kantor pusat mengirim contoh barang sampel atau barang dagangan ke agen, nanti agen bisa menggunakan contoh barang dagangan tersebut ke si pelanggan untuk promosi. Nah, karena sifat dari barang sampel tersebut, maka dianggap sebagai advertising atau biaya promosi atau biaya iklan atas barang dagangan tersebut. Jadi di sini dicatat sebagai advertising expense pada agensi sampel. Ya, jadi beban penggunaan inventory samples oleh agen itu dicatat sebagai advertising expense pada agensi samples senilai berapa. Ya, seperti itu. Sebelum ke kantor cabang, ada pertanyaan? Ada? Ya. Saya bentar ke toilet bentar ya. Bentar aja. Baik, Pak.
Aku lupa ngecek LMS. Kalian udah dapat materinya ini belum? Ada di LMS nggak sih? Enggak ya? Nggak ada, Pak. Enggak ada, aku forward deh. Aku lupa. Kalau liburan itu aku nggak ngecek LMS. Tapi aku dapat itu dari... Tapi tadi ada di drive Apa? ini Pak, angkatan Pak. Ada di drive angkatan. Oh, udah ada. Tidak ada Pak. Udah aku kirim nggak? Tadi saya forward ke kelas sih Pak. Hah? Barusan saya forward ke kelas. Oh, udah. Sama, materinya sama. Sama Pak. Oh ya. Oke, ya udah kalau oke. Kalau yang aku kirim udah aku coret-coret. Sama ya, nggak apa-apa ya. Sama itu ya. Ada 2. Iya Pak, ada 2 Pak. Sama lanjutannya. Sama apa? Sama bagian 2 gitu Pak judulnya. Begitu? Apa tuh bagian 2? Filku malah ini apa? Narasi itu bukan? Bab 10 akuntansi kantor pusat dan cabang. Tapi masih draft itu. Itu bukan? Tak. Judulnya yang kedua itu konsolidasi Pak. Atau beda? Oh. Konsolidasi. Lupa. Aku daripada salah aku forward aja ya. Kirim saja Pak. Iya Pak. Drive angkatan itu berarti beredar kuis juga di situ. Tak. Bagaimana Pak? Di drive angkatan itu beredar kuis juga. Ya. Biasanya ada yang upload Pak kalau kuisnya udah selesai. Emang gitu. Aku kuisnya tak bagi 3, tak. Jadi kalian nggak itu. Berarti kuisku juga berada di situ dong, tak? Ya. Mungkin Fani bisa jawab Pak, saya kurang tahu. Loh, kok Fani? Iya, PJ ini Pak, pendidikan Pak. Yang biasanya ini ngupload itunya, kuisnya. Semua. PJ pendidikan. Maksudnya PJ Tapi kayaknya nggak langsung diupload Pak, kayak nunggu beberapa minggu dulu gitu baru di-post. Oh. Strukturnya gimana sih? Strukturnya kalian itu gimana? Ada PJ ku kan si Happy. Terus ada PJ apa lagi? PJ Ada pendidikan. PJ pendidikan ada Pak. Oh. Itu untuk semua mata kuliah itu atau khusus? Semua mata kuliah ya? Semua mata kuliah itu Pak. Itu kayak buat apa sih ngordinasiin sama angkatan gitu Pak. Kayak misalnya soal-soal kuis biasanya diupload, terus kayak slide PPT-nya juga diupload gitu Pak. Oh, bagus dong. Harusnya nilainya bagus dong kalau dari situ. Ya. Berarti kuisku sering diupload juga di drive angkatan gitu. Sering diupload juga atau gimana sih? Iya kan yang di LMS itu saya sih yang tahu. Saya itu nggak tahu. Diupload nggak sama Fani. Gimana kan? Misal kita habis kuis nih, ya. Iya. Soalnya itu Fani upload di drive angkatan gitu. Jadi setiap Sabtu itu nanti dari angkatan itu mereka kayak ngasih link untuk upload dari seminggu ini tuh ada materi atau kuis apa yang dikasih gitu kan. Nanti kalau misalkan ada kuis di-upload gitu ke linknya nanti mereka yang ngatur. Jadi nanti dari kelas tuh dikasih link gitu untuk bisa diakses semua mahasiswa gitu. Loh, berarti soal kuisku itu bisa dilihat soal kelas lain gitu? Sebenarnya ada beberapa dosen kalau misalkan dibilang nggak boleh, berarti nggak dipaksa gitu. Tapi kalau misalkan nggak dibilang nggak boleh, disuruh sama angkatan harus upload gitu sih Pak. Oh enggak, aku boleh, tapi cuma berarti konfirmasi berarti
soal kuisku yang kalau kasih ke kalian itu bisa dilihat juga oleh kelas lain gitu. Ya, kelas lain tahu juga gitu ya. Berarti ya. Oh, Iya, oke oke. terkadang juga angkatan bikin ini sih pembahasannya gitu, ada timnya gitu. Panta Mereka itu, yang panta itu. membuat pembahasan dari kuis-kuis gitu. Apa? Sprite atau panta itu. Apa? Kopi, Pak. Namanya Oh, kopi. Kumpulan apa? namanya Kumpulan happy-happy. Apa kopi itu? Jadi kalian sering aneh-aneh. Panta itu apa? Pembahasan apa? Kopi itu apa? Kumpulan happy-happy atau apa? Itu yang bikin siapa? Si Fikri. Ya, teman kalian itu, Fikri. Ya, angkatan ya, Pak. ya angkatan. Akademik pendidikan ya. Pendidikan. Itu ceweknya si Reza dong, Panda. Bukan? Oke, Ginting, apa? Pak. Efraim Ginting yang ini. Oke, oke. Apapun itu deh. Yang penting Pak, ini bisa. filenya saya nggak bisa download ya, Pak? Hah? Filenya saya nggak bisa download. Apa yang lain bisa? Yang lain bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Tuh. Maksudnya apa nggak bisa nih? Aku protek apa gimana sih? Masa nggak bisa sih? Iya, Pak, nggak bisa cannot Ada download. tulisannya seperti itu, Pak. Try again gitu. The document is no longer on your phone. Gitu, Pak. Oke, 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 oke. Karena aku gaptek ya. HP ku baru ya. Sorry Will, HP ku baru Will. Gua gaptek Will. Bentar. Jadi gini ya cerita. Aku terpaksa ganti nomor karena itu tadi agennya. Sekarang untuk cabang itu lebih besar dari agen ya. Jadi meskipun kantor cabang beroperasi sebagai unit bisnis yang terpisah, tapi cabang itu tetap berada di pengawasan dan dikendalikan oleh kantor pusat. Ya, otonomi kantor cabang, baik otonomi itu maksudnya daerah layanannya, wilayah yang bisa dilayani kantor cabang, itu ditentukan oleh kantor pusat. Ya, kantor cabang A melayani daerah mana saja, kantor cabang B melayani daerah mana saja, itu diatur dan ditentukan oleh kantor pusat. Tujuannya harus adanya pembagian kewenangan tadi adalah biar nggak saling bersinggungan antara cabang A dengan cabang B. Gitu. Nah, kebijakan tadi ditentukan oleh kantor pusat dan biasanya seragam untuk kantor cabang, seluruh kantor cabang. Kemudian manajer cabang itu biasanya diberikan kewenangan terkait pengelolaan dan pengambilan keputusan di cabangnya sendiri. Jadi wakil dari kantor pusat yang ada di cabang itu adalah manajer untuk menentukan pengambilan keputusan teknis operasional di cabang. Kas dan barang dagangan kantor cabang serta aset lainnya itu disuplai dari kantor pusat. Tapi kantor cabang juga bisa membeli barang dari pemasok lain jika dari kantor pusat tidak dapat menyediakan barang dagangan tadi, inventory tadi. Ya, jadi cabang itu dimungkinkan untuk membeli dari pihak lain kalau kantor pusat tidak bisa menyediakan barang. Oke, dalam kasus tertentu, kantor pusat yang memiliki kewenangan dalam pengurusan pelanggan atau cabang diharuskan menyetorkan hasil penjualan ke kantor pusat dengan sistem impress one. Tetap hasil penjualan kantor cabang itu tetap disetor ke kantor pusat. Tabelnya biasanya, ya. Ini simpel. Nah, akuntansi kantor cabang itu ada 3. Yang pertama, pembukuan pada kantor pusat saja, itu yang pertama. Jadi semua transaksi cabang itu dicatat dan dibukukan oleh kantor pusat saja. Ini berarti seperti agen tadi. Kantor cabang tidak melakukan pembukuan akuntansi. Yang mau melakukan pembukuan hanya kantor pusat saja. Atau yang kedua, dua-duanya nih, pembukuan pada kantor pusat dan cabang. Jadi cabang membukukan dan mencatat semua transaksinya, kemudian mengirimkan kopi dokumen transaksi ke kantor pusat. Yang ketiga, itu pembukuan pada kantor cabang.
Nah, di sini cabang mencatat semua transaksi dalam bentuk jurnal, menjurnal, kemudian dirangkum dalam buku besar, kemudian laporan keuangan cabang itu disusun secara periodik, kemudian dikirimkan ke kantor pusat. Kantor pusat itu kemudian menggabungkan laporan keuangan cabang, seluruh cabang, dengan laporan keuangan si pusat sendiri di konsol. Nah, ini yang saya tekankan tadi. Jadi konsep induk anak, parent subsidiary yang sudah teman-teman pelajari di semester 5 dan 6 awal, itu masih dipakai di sini. Ya, masih dipakai di sini. Masih ada nyinggung-nyinggung dikit lah antara home office and branch, itu konsepnya hampir mirip antara parents and subsidiary. Ya. Nah, yang akan kita pelajari yang ketiga tadi, sistem akuntansi kantor cabang dengan pembukuan pada kantor cabang. Nah, transfer antara kantor pusat dengan cabang itu konsepnya seperti ini. Cabang atau branch itu menggunakan akun home office yang setara dengan akun modal. Setara dengan akun modal. Di konsolidasi itu setara dengan akun modalnya si induk. Kalau di sini home office ini seolah-olah akun modalnya si pusat, kantor pusat atau home office. Home office tadi digunakan untuk mencatat kas, barang, dan jasa yang diterima dari kantor pusat. Ya, sedangkan kantor pusat itu menggunakan akun branch atau investment in branch untuk mencatat semua pengeluaran yang dikirimkan ke kantor cabang. Ya, konsepnya tolong dipelajari betul, diingat-ingat betul. Jadi home office itu seolah-olah modalnya si kantor pusat dari sisi cabang. Kemudian branch itu seolah investment in branch si kantor pusat di cabang. Investment kantor pusat di cabang. Mirip-mirip dengan investment in subsidiary. Ya, tapi di sini investment in branch untuk mencatat semua pengeluaran yang dikirimkan ke kantor cabang. Nah, antara akun home office dan akun branch itu adalah akun yang sifatnya resiprokal. Ya, akun yang bersifat resiprokal. Masih mirip-mirip investasi antara induk dan anak. Nah, pelan-pelan ada transaksi cabang menerima cash 1.000 dari kantor pusat. Jadi pas pendirian cabang bisa saja kantor pusat mengirimkan uang sebagai semacam modal awal di branch. Nah, cabang akan mencatatnya sebagai cash Rp1.000, menerima cash Rp1.000. Akun home office atau modalnya si home office kantor pusat bertambah 1.000 di kredit. Jadi jurnalnya di cabang itu cash pada home office besar Rp1.000. Kantor pusat ingat mencatat pengeluaran yang dikirimkan ke cabang itu sebagai semacam investment in branch. Jadi ini seolah-olah investment in branch. Branch berapa pada cash sebesar Rp1.000. Ingat, dua akun ini adalah akun resiprokal account. Sebagian besar akan sama, kecuali untuk misal ada nanti kita belajar di belakang, nanti ada barang-barang dari kantor pusat dikirim ke cabang tapi masih in transit, masih dalam perjalanan, nanti kita pelajari. Nah, ingat, akun home office ini seolah-olah modalnya si pusat. Akun branch ini seolah-olah investmentnya si kantor pusat di branch. Ya, itu. Akun branch ini seolah-olah investment in branch 1 oleh si kantor pusat. Cabang itu mencatat home office seolah-olah home office ini adalah modalnya si kantor pusat di cabang ini. Ya, tuh. Oke. Selain cash, ingat tadi cabang juga bisa menerima pengiriman barang dari kantor pusat. Nanti kita pelajari habis ini. Nah, terkadang si cabang juga mengirimkan laba ke kantor pusat. Cash ini maksudnya bisa laba. Nah, kalau demikian, otomatis juga akan mengurangi akun modalnya si home office. Seolah-olah seperti pembagian dividen dari anak ke induk.
ya, pembagian dividen anak induk akan mengurangi modalnya si induk, Bu. Ini sama juga. Kalau si cabang menyetorkan laba atau cash, katakanlah cash di sini ke kantor pusat, cabang akan mencatat pengurangan home office pada cash sebesar 500, sebesar berapa, ya, XX. Kemudian kantor pusat akan menerima cash tersebut, kemudian investasi in branch-nya, investment in branch itu juga akan berkurang. Ya, ingat, seolah-olah seperti pembayaran dividen oleh anak ke induk. Jadi di sini modalnya home office berkurang, di sini investment in branch-nya juga berkurang. Ya, simpel. Itu cash. Sekarang kalau barang dagangan. Kantor pusat itu bisa mengirimkan barang dagangan ke cabang. Kantor pusat akan mendebit akun branch dan mengkredit shipment to branch. Ya, kalau ada pengiriman barang. Pada akhir periode, akun shipment to branch akan digunakan terhadap saldo barang yang tersedia untuk dijual. Cabang akan mencatat barang dagangan yang terima dari kantor pusat dengan mendebit shipment from home office dan kredit pada akun home office. Ya, kalau ada pengiriman barang dari kantor pusat. Shipment from HO, home office, kreditnya pada home office, menambah modalnya si home office. Pada akhir periode, cabang akan menambahkan barang dagangan yang diterima dari kantor pusat dan yang dibeli dari pemasok lain dengan persediaan awal untuk menentukan barang available for sale. Oke. Contohnya seperti ini. Jadi selain cash, kantor pusat juga bisa mengirimkan inventory barang dagangan. Kantor pusat mengirim barang Rp120 ke cabang. Jadi cabang menerima barang dagangan dari kantor pusat, akunnya shipment from home office, from ya. Ingat kreditnya home office, seolah-olah modalnya home office itu nambah karena ada pengiriman barang dari home office. Sama kayak tadi cash, cashnya kalau di sini cash, di sini shipment from HO pada home office akan menambah modalnya home office di cabang. Kantor pusat karena mengirimkan barang, jadi seolah-olah di sini ada investment in branch-nya satu, investment branch satu bertambah berapa? Si kreditnya shipment to branch, branch berapa? Ya, jadi ingat account home office dan account branch ini adalah reciprocal account. Ya sama, konsepnya sama dengan ketika si kantor pusat mengirim barang ke branch. Oke, ya sama. Sekarang expense atas expense. Cabang itu bisa, tidak selalu, cabang mencatat semua pembayaran biaya operasional yang dibayar cabang itu sendiri. Ya, cabang mencatat pembayaran biaya operasional yang dibayar cabang itu sendiri. Di sini ada contoh, misal salaries expense, manajemen di situ di cabang, kemudian rent expense dan miscellaneous expense pada cash. Jadi biaya-biaya operasional cabang ini biasanya langsung dibayar oleh cabang sendiri. Karena dibayar oleh cabang sendiri, maka di kantor pusat tidak ada jurnal. Jadi ini jurnal hanya di branch. Ya. Atau yang kedua, ada juga beban operasional cabang yang ditanggung atau dibayar oleh kantor pusat. Contohnya beban pajak, advertising, insurance, itu biasanya dibayar oleh kantor pusat. Nah, kalau seperti itu cabang akan mencatat biaya tersebut sebagai expense, debitnya, kreditnya home office. Kenapa? Karena biaya tadi dibayar oleh kantor pusat, jadi seolah-olah menambah modalnya si kantor pusat. Ya. Kantor pusat akan mendebit branch, seolah-olah investasi di branch karena ada beban-beban di branch yang dibayar oleh kantor pusat, jadi akan menambah investasi di branch. Kemudian mengkredit akun aset yang terpakai oleh cabang. Contohnya di sini, cabang membebankan biaya operasional cabang ke kantor pusat. Contohnya di sini ada insurance expense 100 rupiah,
tax 50, advertising itu 150. Jadi cabang akan mendebit beban-beban tadi, kemudian mengkredit home office, seolah-olah menambah modalnya si home office karena dibayarkan oleh beban-beban ini dibayarkan oleh kantor pusat. Ya, kantor pusat karena membayar beban-beban yang digunakan oleh cabang seolah-olah menjadi menambah investment in branch. Jadi debitnya branch berapa, ada prepaid insurance, tax payable, advertising expense berapa. Ya, seperti itu. Ini beban operasional Pak si cabang tapi dibayar oleh kantor pusat. Jadi menambah ke investment in branch dan modalnya home office di cabang berapa. Oke. Selanjutnya cabang mencatat penjualan oleh cabang dan menerima penagihan dari hasil penjualan tersebut. Cabang saja. Jadi cabang penjualan secara kredit, simple, account receivable pada sales berapa, kemudian ketika menerima pembayaran atas transaksi kredit tersebut, transaksi secara kredit, cash pada account receivable, simple lah ya. Nah, untuk pembelian aset itu biasanya dicatat oleh kantor pusat, meskipun digunakan oleh cabang. Ya, pembelian aset tetap itu biasanya dicatat oleh kantor pusat dan prosedurnya diikuti dengan kebijakan penyusutan yang seragam untuk sekelompok aset, apakah dipakai oleh cabang atau kantor pusat. Contoh di sini, kantor pusat membeli peralatan Rp3.000 dan mengirim peralatan tersebut ke kantor cabang. Jadi ketika kantor pusat membeli barang, meskipun digunakan oleh cabang, itu tetap dicatat oleh kantor pusat. Jurnalnya simpel, equipment pada cash, kalau pembeliannya secara cash, kalau kredit ya payable. Equipment pada cash sebesar 3.000. Ketika peralatan tersebut dikirim oleh kantor pusat ke cabang, baik kantor pusat maupun cabang tidak melakukan pencatatan atas pengiriman tersebut. Ya, kemudian pengiriman di sini maksudnya bukan pembeliannya ya, pengirimannya itu pas shipment-nya, benar pure shipment-nya, karena pengiriman di sini antara hubungan antara kantor pusat dan cabang itu ada barang-barang yang dikirim, maksudnya inventory yang dikirim. Kalau pembeliannya bisa saja si cabang nanti kalau di workbook kayaknya ada penjelasan agak rancu di workbook itu, dikirim itu maksudnya dibeli sebenarnya. Di workbook itu dikirim itu dibeli oleh cabang. Ya, di sini dikirim itu benar-benar pure dikirim shipment. Ya, kemudian peralatan disusun sebesar 300. Ya, tadi karena peralatan yang beli itu si pusat, dicatat di pusat, maka di cabang hanya mencatat depreciation expense, kemudian menambah home office, akun home office sebesar depresiasinya berapa. Kantor pusat itu jurnal investment in seolah investment in branch pada accumulated depreciation sebesar berapa? Di sini 300 ya. Ini kenapa dibebankan ke akan menambah akun HO karena dicatat peralatan tersebut dicatat oleh home office ya, dicatat oleh home office tapi digunakan oleh branch. Nah, pembelian aset tetap oleh kantor cabang yang akan dicatat di buku kantor pusat saja, maka cabang mencatat debit home office dan kredit cash atau DP. Jadi bisa saja ini kayaknya di workbook yang dimaksud workbook dikirim tuh ini agak sedikit rancu di workbook itu, kalau teman-teman nanti menemukan jangan pusing dengan statement dikirim itu maksudnya yang tadi di atas itu benar-benar dikirim shipment gitu. Kalau di sini padahal di workbook itu yang maksud dikirim itu dibeli oleh kantor cabang. Jadi kantor cabang itu bisa membeli aset tetap, tapi nanti juga bisa dicatat di buku
pusat. Jadi cabang itu bisa membeli aset tetap, tapi tetap dicatat di pusat. Karena itu, karena yang mengeluarkan dana si cabang, maka dia akan mendebit home office, kreditnya cash. Dia akan mengurangi investasi home office pada cash berapa. Kemudian kantor pusat akan mencatat pembelian oleh cabang tersebut dengan debit asetnya bertambah. Kemudian branch berapa, kan seolah-olah mengurangi investasi di branch karena dana yang digunakan untuk membeli aset tetap tersebut adalah dananya si cabang. Contohnya di sini, cabang membeli tanah seharga Rp2.000 secara tunai. Tanah tersebut dilakukan pembukuan di kantor pusat. Jadi cabang mengeluarkan dana 2.000 secara cash, cashnya berkurang, ngefek ke investment isi modalnya si home office nih. Karena aset tersebut dicatat di kantor pusat. Jadi akun home office-nya akan berkurang di debit sebesar nilai tanah tersebut. Ya, kantor pusat land bertambah, dicatat oleh kantor pusat land bertambah. Investment in branch-nya juga akan berkurang karena tadi di sini efek dari akun home office-nya berkurang. Resiprokal. Oke. Cabang membeli barang dagangan dari pemasok lain. Nah, bisa saja kantor pusat kehabisan inventory nih atau tidak bisa mengirim ke cabang. Jadi cabang dimungkinkan untuk membeli barang dagangan dari pihak lain atau pemasok luar. Nah, cabang akan mencatat pembelian ini sebagaimana pembelian barang dagang pada umumnya. Nah, debitnya purchase, kreditnya tergantung pembeliannya secara cash atau kredit. Contohnya di sini purchase sebesar Rp350, ada cash atau payable sebesar 350 ya, cabang sendiri. Oke, simpel. Nah, cabang itu melaporkan laba periode berjalan. Kantor pusat akan mendebit akun branch dan mengkredit branch income karena laba dari cabang tadi distorkan ke kantor pusat. Nah, pada akhir periode cabang akan menutup semua akun seperti lazimnya siklus akuntansi itu ditutup ke income summary. Contohnya di sini asumsikan expense sebesar 1.350, purchase-nya 350, ditutup ke income summary 1.700 asumsinya. Penjualannya sendiri ini yang ini tuh HPP-nya. Penjualannya sendiri ada dijual sales 2.000 pada ditutup income summary. Nah, selisih antara dua ini itu menjadi laba. Antara sales dengan HPP itu menjadi laba dari cabang. Sebesar income summary pada home office karena laba tadi dikirim ke kantor pusat oleh cabang. Income summary pada home office sebesar Rp300, selisihnya tadi. Kantor pusat menganggap penyetoran laba oleh cabang satu ini sebagai branch income. Jadi investment in branch-nya debit 300, branch income-nya nambah 300. Nah, atas transaksi ini nanti kantor pusat menutup juga branch income pada income summary. Ya, jadi investment in branch-nya nambah berapa? Di sini dianggap sebagai pendapatan karena disetor oleh si cabang ke kantor pusat. Nanti di akhir periode kantor pusat menganggap itu pendapatan dari branch yang ditutup ke income summary. Oke. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Gimana? Tadi tuh yang kalau beli dari pemasok luar atau kita dapat dari kantor pusat si cabangnya itu berarti pakai periodik ya Pak? Ini metodenya. Atau bisa juga pakai
perpetual? Periodik. Kemungkinan besar di soal akan disetting secara periodik. Ya. Oke. Kasih, Pak. Oke, aku lanjutin ya. Izin bertanya, Pak. Oke, gimana? Oh, Pak, jadi kan cabang itu tadi menutup akun-akun income sama expense-nya ke akun home office ya, Pak. Berarti kantor cabang ini nggak punya akun return earning itu, Pak? Akun nggak punya apa? Akun return earning, Pak. Oh, akan return earning. Ya. Itu nanti sebetulnya aku bahas di sini, Bel. Sebenarnya sih bisa, Bel. Sebenarnya ada kebetulan, Bel. Contohnya di sini tuh semua labanya disetor ke pusat, kebetulan. Tapi sebenarnya bisa saja si kebijakan si kantor pusat menyisihkan labanya itu untuk RE-nya si cabang. Jadi nanti ketika dikonsol, tapi di belakang nanti aku loncat ya Bapak karena Bella nanya. Sebenarnya return earning di sini tuh bisa merupakan akumulasi dari HO dan branch. Ya. Kebetulan karena kebijakannya asumsi yang digunakan di sini itu semua labanya disetor ke itu ya, ke HO. Ya. Tapi bisa aja si branch ada RE bisa aja karena si branch itu tadi berhak untuk melakukan laporan menyajikan laporan keuangan, bisa saja kan? Ya. Tapi di sini asumsinya disetor semua ya, Pak? Asumsinya disetor semua. Karena untuk periode ini belum akhir periode tahun loh. Mungkin ini akhir periode bulanan gitu loh, Bel. Ya. Dan mungkin saja si cabang itu punya modal, Bel. Mungkin saja. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bel. Ada lagi? Saya, Pak, izin bertanya. Ya. Jadi tadi waktu penyusutan kan kalau di pencatatan di cabang apabila ada penyusutan lalu dia malah menambah akun home office. Nah, jadi saya menerangkan tapi saya kurang menangkap maksudnya gimana ya Pak? Kenapa malah dia ekuitas? Jadi gini, Tami ya, karena si peralatan itu yang beli kan seolah-olah di sini karena peralatan ini kasusnya masih nyambung dengan yang di ini Tam, yang dibeli oleh kantor pusat dan dicatat oleh kantor pusat, ya masih nyambung dari slide sebelumnya. Nah, peralatan itu ketika digunakan oleh cabang dan ada penyusutan, ya penyusutan tadi itu menjadi seolah-olah penambahnya si akun home office karena apa ya? Ini tuh apa ya? Gimana menjelaskan konsepnya ya? Ini. Karena tadi alat peralatan tadi itu dicatat oleh home office sendiri. Paham nggak? Nyambung nggak? Enggak, karena itu tadi peralatan dibeli oleh KO, kemudian digunakan oleh branch, maka ketika ada penyusutan, ya penyusutan itu di mana penjelasan tadi? Nah, konsepnya sama dengan ini. Karena itu beban penyusutan, ya. Oh ya benar.
Bisa baca ini. Konsepnya hampir mirip dengan ini, karena itu beban penyusutan itu digunakan oleh si branch, maka itu akan si cabang akan mendebit semacam expense, kalau itu depreciation expense kan, ke home office. Kalau biar lebih mudah, aku asumsikan, aku analogikan sama dengan beban-beban pada umumnya. Jadi ketika ada beban penyusutan di sini, depreciation expense pada home office. Gitu, Tang. Paham? Hampir mirip dengan biaya-biaya operasional yang digunakan oleh cabang, tapi sebenarnya itu dibayar oleh kantor pusat. Paham nggak? Oh iya Pak, berarti seperti kayak membiayai itu ya Pak, dalam kata lain kayak membiayai secara. Karena tadi peralatan ini dicatat, sebenarnya dibeli dan dicatat oleh HU. Tapi bebannya itu ada di kayak tadi, bebannya itu digunakan oleh cabang, ya. Kalau agak bingung, ini dianalogikan sama dengan itu aja. Tadi apa? Beban-beban tadi loh yang dibayarkan oleh kantor pusat itu, Pak. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Enggak ya, aku lanjut ke jurnal penyesuaian. Jadi saldo akun home office yang terdapat di cabang dan akun branch yang di kantor pusat terkadang tidak menunjukkan transaksi timbal balik atau resiprokal tadi. Jadi tidak selalu, sebenarnya tidak selalu. Kenapa? Kadang ada barang dagangan yang sudah dikirim kantor pusat ke cabang, tetapi barang tersebut belum diterima oleh cabang, masih di perjalanan, masih istilahnya in transit. Nah, itu mengakibatkan akun home office dan akun branch-nya tidak sama tuh. Nah, kalau seperti itu harus ada penyesuaian pada catatan cabang. Ya, harus ada penyesuaian pada catatan cabang. Beberapa kejadian diperuntukkan untuk dilakukan rekonsiliasi antar akun. Yang pertama, contohnya di sini, pendebitan akun cabang tanpa pengkreditan akun kantor pusat. Misalnya kisah di sini, kantor pusat telah mengirimkan barang Rp3.000 ke kantor cabang. Pada akhir periode, barang dagangan tersebut belum sampai ke cabang. Sehingga cabang melakukan pembukuan pengiriman barang tersebut, seolah-olah barang tersebut sudah diterima. Ya, meskipun barang tersebut pada dasarnya pada dasarnya masih di jalan tuh, masih in transit. Nah, si cabang akan melakukan penyesuaian seolah-olah barang tersebut sudah diterima. Jadi jurnalnya shipment from HO normal lah pada home office, seolah-olah barang tersebut sudah diterima. Ya, seperti itu. Kemudian case kedua, pengkreditan akun cabang tanpa pendebitan akun kantor pusat. Ketika kantor pusat menerima dan mencatat 750 pelunasan pelanggan dari penjualan dicatat oleh cabang, kantor pusat mencatat penerimaan kas dan mengkredit branch. Maka pembukuan kantor cabang disesuaikan dengan pelunasan tersebut. Dengan jurnal penyesuaiannya seolah HO pada akun receivable atas pelunasan tadi. Ya, kayak transaksi itu benar-benar sudah diterima oleh kantor pusat itu. Ya, simpel kok. Kemudian pendebitan akun kantor pusat tanpa pengkreditan akun cabang. Contohnya di sini, tadi cabang itu membeli peralatan. Kan harusnya peralatan itu dicatat, equipment, aset tetap itu dicatat oleh kantor pusat. Tapi kasusnya di sini kantor pusat belum mendapat notifikasi dari cabang. Ya, apakah benar-benar equipment itu sudah dibeli atau belum gitu, seolah-olah seperti itu. Nah, kantor cabang ketika membeli peralatan tersebut mendebit HO pada cash berapa? Ini jurnalnya seperti ini. HO pada cash, transaksi ketika si cabang itu membeli peralatan tadi, jurnalnya simpel saja, HO pada cash berapa, senilai peralatannya berapa, 1.000 di sini. Kemudian jurnal penyesuaian yang dibuat kantor pusat,
Ya, meskipun kantor pusat belum dapat notifikasi itu dari si cabang. Tapi seolah-olah equipment tersebut sudah menambah aset tetap di kantor pusat. Jadi jurnalnya equipment pada branch berapa, seperti seolah-olah tadi, seperti ketika si cabang membeli alat equipment atau aset tetap, kemudian dicatat oleh kantor pusat. Jadi jurnalnya equipment pada branch sebesar 1.000. Kredit akun kantor pusat tanpa terkait dengan debit rekening cabang. Ya, contohnya, contoh besarnya di sini. Oke. Pada 1 Oktober, PT Mamon membuka cabang pertamanya di Kota Lama. Cabang berikutnya akan dibuka tahun depan. Pembukuan dilakukan di cabang dan laporan keuangan cabang disusun setiap akhir bulan. Ya, hati-hati akhir bulan. Dan dikirim ke kantor pusat. Barang dagangan ditagih pada harga pokoknya. Peralatan dicatat pada pembukuan kantor pusat. Ya, peralatan aset tetap dicatat pada pembukuan kantor pusat. Cabang dikenakan biaya investasi sebesar 6%. 6% ini per tahun. Atas investasi kantor pusat. Jadi hati-hati, ini seolah-olah kayak return atau dividen yang terima kantor pusat atas investasinya di kantor cabang. Nah, ini nanti dikalikan dengan modal awal, semacam modal awal, jadi yang dikirim kantor pusat ke cabang, yaitu di sini ada uang 6.000 dan barang dagangan 12.000. Ya, nanti kita lihat. Yang dibayar setiap awal bulan. Jadi investasi ini harus di 6% ini harus dibayar ke kantor pusat setiap awal bulan. Transaksinya cabang ke Kota Lama itu 1 Oktober itu cabang menerima transfer uang dari kantor pusat sebesar Rp6.000. Kemudian 5 Oktober menerima barang dagangan dari kantor pusat harga pokoknya 12.000. 10 Oktober membeli peralatan kantor 3.000 tunai. Hati-hati, peralatan ini dicatat di kantor pusat. 15 Oktober menjual kredit barang dagangan 6.500. 17 Oktober menerima pelunasan piutangnya sebesar 3.500. 20 Oktober membayar beban operasional di cabang itu sendiri. Jadi ini beban di operasional di cabang dibayar langsung oleh cabang. Salaries 400, rents 200, miscellaneous expense 150. 22 Oktober menyetor uang 2.000 kantor pusat, bisa bagian dari laba. 28 Oktober mencatat beban tidak langsung yang telah dibayar oleh kantor pusat. Hati-hati, ini beban-beban di cabang tapi dibayar oleh kantor pusat, nanti ngefek ke akun home office. Insurance expense 35, depreciation 50, tax 25, advertising 300, kemudian interest atas investasi tadi 6% tadi, 6% tadi, ini 6% itu dalam satu tahun, kan ini pembayarannya setiap awal bulan, jadi 6% dibagi 12 dikali 18.000. 18.000 itu yang saya bilang tadi seolah-olah seperti modal awal tadi. 18.000 itu dari di awal bulan dia dapat cash 6.000 dan barang dagangan inventory 12.000. Ya, jadi atas investasi kantor pusat itu ini nih, 6.000 dan 12.000. Ya, 6.000. Jadi 6 bagi 12 sebulannya berapa? Kali 18.000. Modal atau investasi kantor pusat di cabang pada bulan tersebut. Jadi interest expense-nya $90. 31 Oktober membuat jurnal penyesuaian barang dagang yang masih ada di cabang. Batuk. Mana nih? Cabang jurnal penyesuaian sebesar 8.400. Kemudian jurnal penutup 31 Oktober dan menutup akun laba rugi. Nah, jurnalnya seperti ini. 1 Oktober ketika menerima cash dari home office
Home office mengirimkan cash ke cabang 1. Home office mencatat branch 1 pada cash. Simple. Branch mencatat cash pada home office, menambah modal home office sebesar 6.000. 5 Oktober ketika menerima pengiriman barang dari home office. Home office mencatat branch, menambah investment in branch pada shipment to branch sebesar 12.000. Branch mencatat shipment from home office pada home office sebesar 12.000. Simple. 10 Oktober ketika si branch membeli peralatan, tapi dicatat oleh kantor pusat. Jadi home office modalnya berkurang 3.000, cash yang dia keluarkan 3.000, kemudian dicatat oleh home office. Jadi equipment-nya bertambah, investment in branch-nya berkurang 3.000. Ya, ini peralatan yang dibeli oleh branch, kemudian dicatat oleh home office. 15 Oktober melakukan penjualan kredit oleh branch, berarti di home office tidak ada jurnal, di branch mencatat accounts receivable pada sales sebesar 6.500. 17 Oktober ketika menerima pelunasan secara kredit cash pada accounts receivable di bukunya branch 3.500, di home office tidak ada jurnal. 20 Oktober si branch membayar biaya operasional di situ. Jadi tadi ada salaries 400, biaya sewa 200, biaya rupa-rupa 150, dia bayar di secara cash sebesar 750. 22 Oktober si branch menyetorkan uang cash, mungkin bagian dari laba, ke home office. Jadi di sini home office-nya, akun home office berkurang, kemudian cash-nya berkurang 2.000. Dikirim ke home office, jadi cash terima home office terima cash dari branch 2.000, investment in branch-nya berkurang sebesar 2.000. Ya, atas pengiriman uang dari branch ke home office. 28 Oktober si kantor pusat membayar biaya yang ada di HO, di branch, Jadi di HO mencatat seolah investment in branch sebesar total biaya tadi, kemudian beban-beban tadi yang dibayar oleh HO. Branch mencatat masing-masing beban tadi, debit kreditnya pada akun home office, seolah-olah menambah modalnya home office. Ya, simple. Jadi mana beban yang dibayarkan oleh cabang sendiri, mana beban yang dibayarkan oleh kantor pusat, tapi merupakan beban yang digunakan oleh cabang. Tolong hati-hati. Kemudian 31 Oktober menutup semua penjualan. Tadi ada barang dagangan masih ada 8.400, ditutup ke income summary 8.400, penjualannya ditutup ke income summary 6.400, dikurangi semua pengeluaran tadi 13.250, jadi selisihnya itu menjadi income-nya si branch yang nanti di-store ke home office, di income summary pada home office. Kemudian di sini home office akan mencatat sebagai income-nya branch, ya, branch pada income sebesar 1.650, dan pada akhir periode si home office akan menutup branch income tadi pada income summary. Gitu. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi disoalkan ada beban bunga atas investasi 6% kali 6% bagi 12 kali modal awal. Nah, disoalkan modal awalnya ada cash sama inventory. Selain itu ada lagi nggak Pak yang biasanya muncul di soal seperti ini modal awalnya? Biasanya enggak. Tak. Biasanya itu. Ini tuh yang dianggap sebagai modal awal itu seolah-olah hanya ini aja. Karena hubungan antara home office dengan branch itu yang mengirimkan kalau enggak cash ya barang dagangan itu aja, tak gitu tak. Kalau enggak uang ya, biasanya ini.
Kalau aset tetap itu nggak masuk karena dicatatnya hanya di pusat ya, Pak? Ya, ingat tadi ada 2 treatment ya, misal aset tetap dibeli oleh si home office langsung atau dibeli oleh si cabang tapi dicatat oleh home office. Ya, tak ya? Iya, Pak. Biasanya aset tetap itu dicatat oleh home office normalnya. Itu tak? Baik, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Enggak? Ada enggak? Belum ke spesial problem. Yang tanggal 28 tadi, Pak, tolong coba. Ini. Iya, itu kan tadi yang bayar si home office-nya gitu kan, Pak? Yang home office-nya itu nggak mesti jurnal prepaid dan sebagainya pada cash dulu gitu ya, Pak? Atau langsung branch pada prepaid aja gitu langsung? Asumsi Wilsa kenapa harus prepaid dulu pada branch? Karena kan si pusatnya ngeluarin biaya gitu dulu, Pak. Jadi mikirnya kayak dia harus ngeluarin cash dulu gitu. Sebenarnya masih bingung sih, Pak, yang ini. Yang dia bayar bebannya itu. Ya, oke, bisa, nggak apa. Aku ulang ya. Yang 28 ini itu si beban-beban ini itu bebannya si cabang, si branch, tapi dibayarkan oleh kantor pusat. Oke. Nah, si kantor pusat itu menyediakan dana untuk membayar beban ini. Nah, oleh kantor pusat, dana-dana tersebut seolah-olah menjadi investasinya si kantor pusat di branch. Makanya jurnal di sini adalah branch pada beban-beban ini. Karena kenapa? Karena beban-beban ini itu beban yang digunakan oleh si brand sendiri gitu. Tapi yang mengeluarkan uang adalah si kantor pusat. Jadi jurnalnya adalah seolah branch itu mengeluarkan dana atau investasi di home office itu mengeluarkan dana atau investasi di brand sebesar beban tersebut pada kreditnya beban-beban tadi. Kalau jurnalnya dibalik seperti ini tapi dibalik, jadi seolah-olah nanti beban-beban ini digunakan oleh HO sendiri. Misal yang dimaksud itu beban-beban ini pada cash gitu. Jadi seolah-olah kalau seperti itu, beban-beban ini digunakan atau timbul di HO sendiri. Padahal beban-beban ini itu ada di branch, tapi dibayarkan oleh HO. Gitu. Makanya si HO itu menyediakan dana untuk membayar beban-beban ini yang timbul di kantor cabang. Nah, konsekuensinya atas penyediaan dana tadi dianggap sebagai investasinya HO di branch berapa pada kreditnya beban-beban tadi. Itu. Nah, yang dimaksud bisa tadi lebih tepat yang di branch-nya sendiri. Beban-beban tadi, expense tadi itu dikeluarkan langsung oleh si atau timbul langsung oleh si branch nih. Jadi beban-beban tadi dianggap expense langsung oleh si branch cabang tadi. Expense tadi itu dianggap beban langsung. Nah, di sini dia tidak mengeluarkan cash. Ya mengeluarkan cash lah. Iya betul, tidak mengeluarkan cash, tapi cash-nya itu dibayarkan oleh
home office. Makanya di sini tidak account cash, tapi account home office. Karena seolah cash tadi karena cash tadi dibayarkan oleh home office, maka cash tadi, cash yang di sini ini menjadi penambah akunnya home office, modalnya home office. Gitu, Will. Oh iya Pak. Oh iya. Ya. Nanti coba dipahami lagi Pak. Ya, yang konsepnya yang Wilsa pegang itu lebih tepat digunakan di sini, bukan di sini, bukan di HO, lebih tepat di ini di branch ini, karena dia beban tersebut timbul di branch dan sebenarnya dibayar oleh branch tapi lewat pakai dananya si home office. Makanya di sini kontra akunnya di kredit itu HO, bukan cash. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke, saya lanjutin. Ada special problem hubungan antara home office dengan branch. Ya. Ada kasus-kasus tertentu yang bisa mempengaruhi hubungan antar kantor pusat dan cabang. Pertama ada transfer kas antar cabang, bisa. Transfer barang dagangan antar cabang juga bisa. Atau pengiriman barang dagangan cabang dengan harga di atas cost-nya. Nah, ini bisa saja kita nanti belajar lebih detail di belakang. Jadi antar cabang itu bisa transfer cash, bisa transfer barang, itu bisa, atau transfer barang ke cabang dari kantor pusat di atas harga cost-nya, ada markup. Nah, transfer cash antar cabang itu dimungkinkan. Ya, biasanya kegiatan cabang itu tidak terbatas pada hubungan kantor pusat dan pihak luar, tapi juga antar cabang itu bisa. Jadi cabang 1 ke cabang 2 bisa saling transfer dana, bisa. Nah, kalau ada transaksi seperti itu, daripada membuka akun khusus transaksi dengan cabang 1 atau transaksi dengan cabang 2, itu biasanya daripada mempersulit seperti itu, biasanya dihandle dengan akun kantor pusat saja. Jadi seolah-olah uangnya itu dikirim oleh kantor pusat. Padahal realnya, kenyataannya kas tadi adalah dikirim oleh cabang 1, misal ke cabang 2. Contoh realnya seperti ini. Cabang 1 itu mengirim uang sebesar Rp1.000 ke cabang 2. Transaksinya dicatat sebagai berikut. Nah, tolong jangan ke sini dulu. Tolong jangan ke yang ini dulu ya. Ke yang nomor 1 ini dulu. Nah, cabang 1 itu mengirim uang Rp1.000 ke cabang 2. Nah, di sini karena uangnya itu berasal dari cabang 1, maka cash-nya di cabang 1 berkurang, kredit. Akun home office-nya itu juga berkurang. Home office berkurang berarti modal berkurang itu di debit 1.000. Nah, kenapa? Karena seharusnya yang mengirim uang itu adalah dari HO ke cabang 2. Ya, harusnya yang mengirim cash itu dari HO ke cabang 2. Tapi di sini kenyataannya cabang 1 mengirim ke cabang 2. Jadi di sini pertama dulu cabang 1 mengirim cash ke cabang 2, otomatis cash-nya di cabang 1 berkurang, akun home office-nya juga berkurang sebesar 1.000. Nah, cabang 2 ketika menerima cash dari cabang 1, dia akan mencatat penerimaan cash sebesar 1.000 debit, kreditnya itu seolah-olah uang tadi yang diterima dari cabang 1 ini seolah-olah diterima dari kantor pusat atau dari HO. Karena yang seharusnya mengirim itu adalah HO, kantor pusat, ke cabang 2. Makanya di sini dianggap jurnalnya cash pada home office sebesar Rp1.000. Meskipun realnya yang mengirim itu adalah cabang 1, bukan HO.
Ya. Kemudian kantor pusat yang seharusnya mengirim tadi itu mencatat branch 2 bertambah 1.000, investasi di branch 2 bertambah 1.000, investasi di branch 1 berkurang sebesar 1.000. Ya, jadi pemahamannya biar mudah, saya loncat ke 1 dulu sini, kemudian 2, kemudian ke 3. Jadi kantor pusat menyuruh cabang 1 untuk mengirim uang ke cabang 2. Seharusnya yang mengirim uang sebagai investment in branch itu adalah home office, tapi di sini adalah yang mengirim adalah kantor cabang. Jadi home office-nya di cabang 1 itu berkurang sebesar 1.000, cash-nya berkurang. Uang tadi dikirim dari cabang 1 ke cabang 2. Cabang 2 menerima cash sebesar 1.000. Kreditnya home office, seolah-olah uang tadi dikirim langsung oleh kantor pusat. Padahal realnya dikirim oleh cabang, tapi tetap dianggap sebagai kiriman dari kantor pusat ke home office. Nah, atas transaksi tersebut itu kantor pusat mencatat penambahan investment in branch 2 bertambah 1.000, kemudian branch 1 berkurang sebesar 1.000. Gitu ya. Apa nih, Rani? Kamu lagi ngobrol sama aja, Pak? Ada yang nanya kamu? Ih, bentar. Bentar ya, bateraiku habis. Bentar aja. Oke, itu ya, yang kalau ada transaksi pengiriman kas antar cabang itu seperti itu. Jadi seolah-olah yang mengirimkan kas itu dari pusat, padahal realnya itu dari antar cabang, ya dimungkinkan. Oke. Nah, selain cash antar cabang juga dimungkinkan adanya pengiriman atau transfer barang dagangan. Bisa saja kantor pusat memerintahkan satu cabang untuk mentransfer barang dagangan ke cabang yang lainnya. Nah, yang menjadi masalah adalah siapa yang menanggung biaya pengangkutan tersebut. Nah, biaya pengangkutan itu normalnya dibebankan ke cabang yang menerima barang. Meskipun demikian, cabang tersebut tidak boleh dibebani biaya pengangkutan yang berlebihan. Maksimal biaya yang menjadi tanggungannya adalah sebesar biaya seperti biaya pengiriman biasa dari kantor pusat. Nanti kita ke contoh soal yang benar. Biaya pengangkutan yang lebih besar dari itu ditanggung oleh kantor pusat. Kalau ada kelebihan biaya pengiriman itu akan ditanggung oleh kantor pusat. Ya, contohnya seperti ini. Ini konsepnya tolong dipelajari. Contohnya di sini. Pusat itu mengirim barang dagangan ke cabang 1, nilainya 4.500 ditambah biaya pengangkutan 600. Beberapa hari kemudian, pusat memerintahkan cabang 1 untuk mengirimkan barang dagangan tersebut ke cabang 2. Cabang 1 membayar biaya pengangkutan ke cabang 2 450. Padahal kalau transfer ke cabang 2 itu dilakukan langsung oleh kantor pusat, biaya pengiriman dari kantor pusat ke cabang 2 itu hanya sebesar 650. Nah, kalau ada kasus seperti ini, pembukuan di kantor pusat adalah seperti ini. Ini kondisi normal dulu. Pengiriman barang dari HO ke cabang 1. Jadi HO mencatat branch 1 sebesar 5.100 itu dari nilai barangnya 4.500 plus biaya pengirimnya tadi 600. Jadi investment in branch 1 5.100, jadi dari barang dagangan yang dikirim ke branch 1 4.500 plus biaya pengiriman sebesar 600. Ya, ini kondisi normal dulu.
Ini kondisi normal dulu. Ini kondisi normal. Beberapa hari kemudian ada perintah pengiriman barang dari cabang 1 ke cabang 2. Jadi di sini shipment to brand 1 berkurang 4.500. Shipment to brand 2 bertambah 4.500 senilai barang dagangan yang dikirim dari brand 1 ke brand 2. Nah, yang agak hati-hati di sini. Brand 2 itu akan mencatat penerimaan barang sebesar 5.150. Itu dari 4.500 nilai barang tadi ditambah biaya pengiriman 650. Biaya pengiriman seolah-olah barang tadi dikirim dari HO ke branch 2 plus 650. Ya, nih HO kan tadi ini. Nih. Biaya pengiriman dari HO dari kantor pusat ke branch 2 itu 650. Ya. Jadi seolah-olah branch 2 itu menerima barang dari kantor pusat sebesar 4.500 plus biaya kirimnya 650, jadi total penerimaan barang dari kantor pusat seolah-olah yang diterima dari kantor pusat ke branch 2 itu sebesar 5.150 dari 4.500 plus 650. Nah, ada kelebihan biaya pengiriman di sini excess freight on inter-branch transfer sebesar 400. Itu dari nih pengiriman barang dari awalnya normal tadi dari kantor pusat ke branch 1 600, ya kan, 600 ditambah pengiriman dari branch 1 ke branch 2 450, itu totalnya 1.050 dikurangi biaya pengiriman yang sebenarnya dari kantor pusat ke branch 2 itu 650. Ya, 1.050 dikurangi 650, jadi ada kelebihan pengiriman itu sebesar 400. Ya, saya ulang, kondisi normalnya tadi kan barang dikirim dari kantor pusat ke branch 1 600, biaya pengirimnya 600. Ditambah branch 1 kirim ke branch 2, biaya pengirimannya 450. Jadi ada total beban pengiriman itu 1.050. Padahal kalau barang tadi dikirim langsung dari HO ke branch 2, biaya pengirimannya itu hanya 650. Jadi ada ekses biaya pengiriman sebesar 400. Nah, 400 tadi dibebankan ke kantor pusat. Dianggap sebagai excess freight on interbranch sebesar 400. Nah, ini akan menjadi pengurang di branch 1 sebesar totalnya 5.550. Ini pembukuan di kantor pusat. Di cabang 1, kondisi normal, tadi shipment from home office, kondisi normal, biaya barang yang dikirim, barang yang diterima dari HO 4.500, biaya pengirimannya tadi 600 dari HO ke branch 1, HO 600 total. Modal home office yang awalnya tadi dikirim itu adalah 5.100, kondisi normal awalnya tadi. Tapi kemudian ada special case, si home office meminta barang tadi dikirim ke branch 2 tuh. Jadi di sini si cabang 1 mencatat jurnalnya home office berkurang 5.550. Itu dari shipment from home office tadi, barangnya yang dari home office dikirimkan ke branch 2, jadi berkurang 4.500. Freight in-nya tadi, biaya pengiriman dari HO ke cabang 1 dikembalikan juga sebesar 600, plus biaya pengiriman dari branch 1 ke branch 2, 450 tadi. Jadi totalnya 5.550. Ya, seperti itu. Kalau cabang 2 normal saja, jadi seolah-olah cabang 2 sama seolah menerima barang tadi dari home office, bukan dari cabang 2. Jadi dia jurnalnya shipment from home office sebesar 650, kemudian freight in-nya juga seolah-olah dikirim dari HO ke branch 2
sebesar 650 tadi, bukan dari branch 1 ke branch 2. Jadi total home office-nya, modal home office-nya bertambah menjadi 5.150. Ya, seperti itu. Jadi kondisi special case-nya itu dilakukan oleh si branch 1, terutama di sini. Kalau branch 2 itu normal saja. Oke. Pengiriman barang dagangan ke cabang dengan harga di atas cost-nya. Nah, bisa saja si home office mengirimkan barang dagangan ke cabang di markup. Ya, hal ini dilakukan untuk menyembunyikan informasi lengkap tentang laba kantor cabang tertentu. Juga dilakukan untuk alat untuk membagi beban pembelian. Itu maksudnya markup oleh kantor pusat. Nah, cabang biasanya ketika menerima barang yang hasil markup tadi, si cabang akan menerima apa adanya. Harga yang tertera di dalam faktur itu akan dicatat apa adanya. Efeknya kalau harganya di markup, maka laba yang dihitung oleh cabang akan menjadi semakin kecil dari sisi cabang. Ya, seperti itu. Di sini misal barang dagangan dikirim dari kantor pusat, HPP-nya 10.000 dikirim ke kantor cabang di markup 20%. Nah, transaksi tersebut dicatat oleh home office, branch-nya sebesar nilai barang yang sudah di markup 10.000 plus 20% jadi 12.000. Shipment ke branch 10.000, unrealized-nya tadi 20% jadi 2.000. Nah, branch itu mencatat apa adanya sesuai faktur yang dikirim oleh kantor pusat. Jadi dia menerima dan mencatat barangnya itu shipment from home office sebesar 12.000 pada home office sebesar 12.000. Jadi nilai barang yang dicatat oleh si branch itu adalah sesuai faktur setelah di markup tadi sebesar 12.000. Asumsikan di sini akhir periode branch melaporkan inventory masih ada 8.400, COGS yang sudah terjual 3.600. Dari point of view-nya si HO, inventory tersebut harusnya hanya sebesar 7.000 dari 8.400 dibagi 10 karena sudah di markup tadi. Inventory tersebut hanya 7.000, COGS-nya sama dibagi 1.120 jadi hanya 3.000. Laba cabang itu harus dinaikkan 600 dari mana? Barang yang terjual oleh cabang sehari tadi 3.600 dibagi 12.000, 30%. Nah, laba yang direalisasikan sebenarnya sudah bisa direalisasikan adalah 30% kali unrealized tadi, unrealized markup tadi, unrealized gain tadi. Unrealized profit tadi kali 2.000, jadi 30% dikali 2.000 masih ada 6, bisa direalisasikan sebesar $600. Gitu ya, bisa di markup. Di sini misalkan kantor cabang melaporkan ke 5.000, asumsikan 5.000. Maka jurnal yang dibuat adalah 5.000 plus 5.000 totalnya kantor cabang labanya 5.000, maka branch-nya mencatat income summary pada home office ditutup berarti setiap ada laba di cabang itu ditutup di income summary 5.000, income summary pada home office 5.000. Kemudian home office yang agak spesial nih, dia pertama menutup laba cabang ke kantor pusat branch pada branch income 5.000. Nah, 600 tadi itu yang baru bisa diakui, yang unrealized tadi berkurang di debit 600 pada branch income yang sudah bisa direalisasikan tadi 600. Totalnya di akhir periode, jadi home office mengakui 5.000 laba plus laba dari cabang tadi 600 yang sudah direalisasikan tadi. Jadi akunnya adalah branch income pada income summary sebesar 5.600. Ya, karena yang sudah bisa direalisasikan ini hanya 600 tadi. Jadi menambah income laba yang dilaporkan oleh branch. Keterangan bila cabang inventory cabang dibeli dari kantor pusat dan pihak luar, maka
inventory tersebut harus dibedakan. Sehingga kantor pusat dapat menentukan unrealized profit yang benar-benar dari inventory dari kantor pusat saja. Kantor pusat juga dapat mengirim barang ke cabang dengan harga ecerannya. Bukan saja untuk menyembuhkan laba cabang dari para pegawai cabangnya, tapi juga untuk dapat lebih mengontrol barang yang ditangani kantor cabang secara lebih efektif. Pada akhir periode, inventarisasi fisik atas inventory cabang at retail price harus sama dengan selisih antara price of goods available sales dengan penjualan bersih selama periode berjalan. Itu konsep saja. Oke, ini kalau barang dagangan yang dikirim ke kantor cabang ditagihkan pada harga jual ecerannya, maksudnya tidak ada markup, maka harga barang yang dijual oleh cabang akan sama dengan penjualannya, ya. Dan kegiatan cabang akan menunjukkan rugi operasi. Kenapa rugi? Karena tidak ada markup tadi, markup laba tadi. Rugi operasi sebesar biaya operasi, ya. Karena nggak ada laba, kemudian harus ada biaya operasi, maka dianggap seolah-olah tak ada rugi. Akun kantor cabang akan disesuaikan dan ditutup seperti biasa pada akhir periode akuntansi, dan akun kantor pusat didebit sebesar rugi yang dilaporkan. Ya, kalau misal tidak ada markup tadi. Prosedur pencatatan pengiriman barang dengan harga jual eceran sama dengan pengiriman barang pada harga di atas kos yang telah dibahas sebelumnya. Mirip lah. Oke. Laporan gabungan jika barang dagangan dikirim ke kantor cabang pada harga selain cost, combined statement when goods are billed at amounts other than cost, itu kantor pusat harus membuat jurnal penyesuaian untuk beberapa akun. Nah, ini yang tadi ditanyain. Nah, penyesuaiannya di sini. Penyesuaiannya di unrealized intercompany inventory profit tadi. Ya, itu yang di laporannya home office. Kalau laporannya branch itu nggak ada, seperti biasa saja, karena tadi ada markup yang dilakukan oleh si home office. Kalau branch kan enggak. Itu sih sudah di konsol seperti ini. Ya. Oke, selesai. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan nggak? Gampang kan? Ada pertanyaan nggak? Aku izin ke toilet lagi ya. Untuk yang terkait yang tadi pengiriman antar cabang, tadi kan ada akses ya Pak. Itu aksesnya kalau dia dianggap kayak loss gitu bisa nggak Pak? Soalnya kan harusnya kalau kirim langsung dari HO ke branch 2 itu tadi kalau nggak salah 650. Nah, tapi karena dia antar cabang tuh dari branch 1 ke branch 2 biaya kirimnya jadi kayak istilahnya membengkak jadi 1050 kan ya Pak. Jadi kayak selisihnya tuh kalau misal kayak dianggap loss gitu bisa nggak Pak? Ini Ran, karena biaya-biaya tadi itu dianggap sebagai investasinya si HO ke branch Ran. Iya. Nah, jadi si HO, si kantor pusat itu menganggap semua pengeluarannya itu seolah-olah investasinya di salah satu cabang. Nah, makanya di sini Ran, ini tuh akan menjadi penambah salah satu komponen penambah atau penambah atau pengurang atas investasi di salah satu branch. Ya.
Jadi ingat tadi konsep awalnya Ran, semua akun yang berkaitan dengan branch itu seolah-olah sebagai modelnya si HO. Ya, konsepnya itu. Semua akun yang di mana ya tadi? Yang di awal tadi itu akun yang berkaitan dengan branch itu seolah-olah berkaitan dengan modalnya si HO ya di branch. Begitu juga, nah, begitu juga kantor pusat menganggap branch itu seolah-olah sebagai investment in branch. Jadi apabila ada beban-beban yang membuat semakin membengkak atau malah mengurangi salah satu investasi di cabang itu akan mengefek ke ini nih kan. Ya, jadi bukan dianggap sebagai loss enggak sih, tapi menganggap dalam konteks ini mungkin ya kalau secara normal itu memang bebannya banyak gede tapi akan membuat loss, tapi karena ini dianggap sebagai konteks investasi ya, konsepnya investasi, jadi seolah-olah itu tetap dianggap sebagai investasinya di salah satu cabang. Oh. Baik Pak, terima kasih. Ya. Aku kalau ketemu kamu di jalan aku nggak kenal kamu loh. Kenapa Pak? Maksudnya aku nggak familiar dengan wajah kamu. Kalau ketemu di jalan tuh ini mahasiswa aku enggak. Dia dengan Risa udah aku ajak ngopi jadi aku masih kenal sama Risa. Karena Risa tetanggaku Risa, jadi pasti aduh. Ada lagi pertanyaan? Bateriku habis. Bentar. Oke. Ada pertanyaan nggak? Lebih mudah lah ya dibanding, semoga lebih mudah dibanding materi semester 5 ya. Semester 6 awal ya. Dan semoga UTS-nya nggak susah deh. UAS-nya semoga nggak susah deh. Ya. Amin gitu. Diiyain yang amin cuma si Eti. Yang lain nggak amin. Ada pertanyaan? Enggak? Kita masih kira-kira 10 menit, 15 menit ya. Ada? Ribet amat sih Will kamu bilang. Oke, silakan. Yang itu Pak, yang pengiriman sampel ke agen. Itu kan nanti kan ada jurnal penyesuaian kalau sampel itu digunakan gitu, pemakaian sampelnya gitu kan Pak. Kalau sampelnya itu sampel yang bukan barang yang nggak habis pakai, misal apa ya, kayak misalnya barang elektronik itu kan nggak dikasih ke pelanggan ya Pak. Nah itu kan pasti selalu ada di tempatnya si agen. Nah itu bisa nggak ya Pak, jurnalnya itu bukan agensi sampel tapi langsung ke advertising expense itu. Itu mungkin nggak ya Pak kalau barangnya itu kayak gitu? Mungkin oke, bagus Bel. Mungkin saja Bel, tapi perlu secara akuntansi perlu dilihat. Oke, elektronik tersebut tidak diserahkan ke pelanggan. Tapi tentunya ada depresiasi atas barang tersebut. Ya kan? Nah, depresiasi itu seolah-olah biar nggak rancu nih antara depresiasi aset tetap yang untuk operasional si agen itu bisa dianggap tetap beban
depresiasinya si barang sampel tadi itu dianggap sebagai depresiasi quote unquote sebagai beban advertising gitu. Ya kan, kalau secara akuntansi bisa saja dengan elektronik itu sering ya kita tahu lah barang display itu pasti akan susut gitu. Secara akuntansi akan susut meskipun ya kita tahu lah barang X display itu ketika dijual lagi itu pasti lebih murah dibanding barang yang BNIB, brand new in the box ya. Pasti beda itu. Nah, itu untuk mengakomodasi itu ya, itu kan ada susut tuh, seolah-olah susut tuh, ada beban depresiasinya susut. Nah, biar tidak rancu antara beban depresiasi aset yang digunakan untuk operasional si agen sendiri dengan depresiasi atas barang sampel elektronik itu, nah kayak di kaitkan antara depresiasi atau penyusutan barang tadi barang elektronik yang digunakan untuk sampel tadi tetap ke advertising gitu Bel. Mungkin saja sih Bel. Iya Pak, paham. Terima kasih ya Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oh iya, aku lupa. Ada? Ada enggak? Bentar, saya sedang berusaha mengirimkan mengirimkan apa? Materi. Oke. Ada pertanyaan? Enggak? Materinya sudah selesai ya. Saya silakan kalau kalian mau bebas mau ngapain, mau tanya apa? Saya mau tanya satu lagi, Pak. Ya, silakan. Siapa? Masih terkait sama tadi mungkin pertanyaan biasa yang tentang kayak pembebanan gitu, Pak. Kepikiran ini di pencatatan di pusat, dia kan jadi pencatatannya brand pada akun-akun prepaid gitu, Pak. Karena posisinya prepaid itu gitu kan sifatnya mengurangi aset. Nah, tapi dalam hal ini berarti pusat harus punya ini saldo awal prepaid gitu ya, Pak? Oh, nggak harus sih, nggak harus sih Tam. Nggak harus sih Tam. Hanya ketika misal si brands mengirimkan itu ke hanya ketika si home office mengirimkan itu ke brands. Tam. Jadi nggak harus ada saldo awal prepaid itu tadi aja. Prepaid itu hanya ketika misal si brands meminta itu tadi apa beban-beban tadi, pembayaran beban-beban tadi, gitu. Gitu Tam. Oke Tam. Coba dipahami lagi Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya juga lagi memahami nih cara mengirimkan file ke kalian gimana ini. Buset dah. Ada?
Oh, oke. Udah tuh, kirim ke buka nggak ya? Salah satunya mana aku lupa ya. Wih. Bisa dibuka nggak? Bisa ya? Tadi 6.12 bisa nggak ya? Masih download, Pak. Bisa, Pak. Yang ini bisa. Bisa. Ini satu lagi nih. Buset dah, gue udah tua, Will. Gaptek gue kayak gini. Bisa, Pak, dua-duanya, Pak. Bisa ya? Oke, makasih. Ada pertanyaan? Enggak? Ada nggak? Kita 7 menit lagi. Saya nggak enak keluar nih. Ada pertanyaan? Enggak? Enggak? Oke. Kalau enggak, ya akhiri sedikit lagi. Ya, tolong semangatnya tolong tetap dijaga ya, tolong tetap bersemangat untuk menyelesaikan sisa akhir kuliah kalian dengan maksimal ya, biar nilai kalian menjadi maksimal juga ya, tolong dimaksimalkan dengan betul nilainya ya. Tolong tetap semangat. Masih sekali lagi saya tekankan, yang dapat nilai masih kurang jangan berkecil hati untuk bisa dapat nilai lebih bagus lagi di nilai di UAS nanti. Jangan khawatir, jangan berkecil hati kok. Oh, nilai saya nggak akan bagus lagi nih gitu. Tapi tolong maksimalkan betul belajarnya selama sebelum UAS nanti ya. Saya tahu kalian sudah pengen banget lulus ya, tapi saya minta nikmati saja lah kuliah kalian ini. Lebih enak kuliah loh daripada kerja, yakin deh kata-kata saya. Lebih enak kuliah daripada kerja. Kalian ngapain pengen cepet-cepet ini apa kerja gitu, lebih enak kuliah. Oke. Jadi
maksimalkan betul nilai maksimalkan betul belajarnya kalian di sisa masa kuliah yang sudah ada. Jadi biar nilai UAS-nya dapat maksimal juga. Ya, jangan berkecil hati kalau misal masih kurang. Kemudian yang penting tetap semangat untuk dapat nilai yang lebih bagus lagi. Ya, saya akan berusaha sebisa